Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fuad dari jurusan Kriminologi Universitas Islam Riau. Saya akan menjelaskan hasil PowerPoint saya. Teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Travis Hirschi merupakan seorang pemikir sosiologis asal Amerika yang mengembangkan teori dalam menanggapi banyak terjadi kenakalan dan tindakan-tindakan kejahatan di Amerika yang dilakukan oleh anak-anak muda. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Salah satu ahli yang mengembangkan teori ini yaitu Travis Hirschi yang mengajukan beberapa proposisi teoritisnya antara lain: 1. Segala bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak teratur terhadap aturan atau tata tertib yang ada. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap teratur seperti keluarga, sekolah, atau departemen pendidikan, dan kelompok-kelompok dominan lainnya. 3. Setiap individu seharusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan tindakan penyimpangan atau kriminal. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal. Travis Hirschi membagi 4 unsur utama dalam kontrol sosial internal antara lain: 1. Attachment atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya, sehingga individu memiliki komitmen yang kuat patuh terhadap aturan. 2. Komitmen atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan. Bentuk komitmen ini antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan yang menyimpang. 3. Involvement atau keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. 4. Belief atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau aturan masyarakat akhirnya tertanam kuat di dalam diri seseorang, dan itu berarti aturan sosial telah self-enforcing dan eksistensinya juga semakin kokoh. Analisis seks bebas pada remaja berdasarkan teori kontrol sosial. Sebelum kita memasuki analisisnya, mari kita ketahui dulu apa itu seks bebas. Seks bebas. Seks menurut Kartono 2009-225 merupakan energi psikis yang ikut mendorong manusia untuk bertingkah laku. Tidak cuma bertingkah laku di bidang seks saja, yaitu melakukan relasi seksual atau bersenggama, akan tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan abnormal. Sedangkan menurut Desmita, pengertian seks adalah segala cara mengekspresikan dan melepaskan dorongan seksual yang berasal dari kematangan organ seksual, seperti berkencan intim, bercumbu, sampai melakukan kontak seksual. Tetapi perilaku tersebut dinilai tidak sesuai dengan norma karena remaja belum memiliki pengalaman tentang seksual. Dengan demikian, pengertian seks bebas adalah segala perilaku penyimpangan yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan tanpa adanya hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma perilaku yang ada dalam masyarakat. Pandangan remaja terhadap seks bebas. Pandangan remaja terhadap seks bebas semakin berubah.
Remaja dengan sikap keserbabolehan, sebagian menganggap hubungan seks pranikah tidak perlu dipersoalkan. Tidak jarang di kalangan remaja, mahasiswa melakukan hubungan seks pranikah di hotel, kos, dan tidak jarang di rumah, ketika rumah dalam keadaan sepi. Hubungan seks pranikah umumnya berawal dari masa pacaran. Pada masa pacaran ini, hubungan intim mulai dilakukan di kalangan remaja, baik pelajar, mahasiswa, pemuda-pemudi tidak sekolah, mereka tinggal di kota atau di desa. Waktu pacaran, tergiur melakukan cumbu rayu, peluk cium, dan bila gejolak nafsu tidak terkendali, berlanjutnya ke hubungan badan. Ini memang ironis. Saat pacaran ini, pemuda mulai mengarahkan rayuan gombal berhubungan seks dengan coba-coba. Sarwono 2013-187 menyebutkan masalah seksual pada remaja timbul karena faktor-faktor berikut. 1. Perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual remaja. 2. Penyaluran itu tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia perkawinan, baik secara hukum maupun karena norma sosial yang makin lama makin menuntut persyaratan yang tinggi untuk perkawinan, seperti pendidikan, pekerjaan, persiapan mental, dan lain-lain. Usia perkawinan ditunda. Norma-norma agama tetap berlaku di mana seseorang dilarang untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah. 4. Kecenderungan pelanggaran makin meningkat oleh karena adanya penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media massa, yang dengan adanya teknologi canggih seperti acara televisi, DVD, HP, dan internet. 5. Pergaulan yang makin bebas antara pria dan wanita dalam masyarakat sebagai akibat berkembangnya peran dan pendidikan wanita sehingga kedudukan wanita makin sejajar dengan pria. Selain itu, fitrah seorang laki-laki dan seorang perempuan saling tertarik satu sama lain, sehingga mereka ingin saling dicintai dan mencintai, menyalurkan naluri seks masing-masing, dan punya keturunan. Setelah kita melihat apa itu seks bebas, mari kita lihat apa analisisnya. Attachment atau perhatian. Keluarga merupakan fungsi sosialisasi bagi anggota keluarga, terutama remaja. Karena remaja lahir di dalam keluarga, maka ia pertama kali mengenal aturan, norma, dan tata nilai dalam keluarga. Kurangnya perhatian, kasih sayang, dan komunikasi orang tua terhadap remaja cenderung membuat remaja melakukan penyimpangan di dalam masyarakat, seperti melakukan seks bebas. Komitmen atau tanggung jawab. Komitmen adalah suatu pegangan untuk tidak melakukan hal yang sama sebelum ataupun setelah perilaku tersebut terjadi. Komitmen seseorang dengan tidak melakukan tindakan penyimpangan dikarenakan mereka tahu jika mereka melakukan hal tersebut, mereka akan mendapatkan sanksi. Sebagian besar remaja menganggap remeh tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua atau dalam berhubungan dengan lawan jenis. Karena perilaku tersebut, remaja melakukan penyimpangan. Ketiga, involvement atau keterlibatan. Semakin banyak remaja menghabiskan waktu dengan orang lain, maka remaja tersebut akan mengikuti pergaulan orang tersebut. Seperti remaja yang sering bertemu dengan pasangannya tanpa terkontrol, maka akan terjadi penyimpangan yang didukung dengan lokasi dan situasi yang sepi. Maksud dari di sini yang lokasi dan situasi yang sepi itu seperti di kos atau di kelas yang tidak ada orang lain. 4. Belief atau kepercayaan. Remaja yang dekat dengan orang tuanya akan mampu menghindari perilaku menyimpang.
Jika remaja sering melakukan komunikasi dengan remaja yang jauh dari pantauan orang tuanya, maka akan mempengaruhi perilaku remaja tersebut. Ketika orang tua memberikan kepercayaan penuh kepada anaknya dengan menganggap anaknya sudah dewasa, maka anak akan mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Maka ia mudah melakukan penyimpangan. Setelah kita melihat hasil PowerPoint saya, kesimpulan saya dapat ambil adalah dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa lemahnya kontrol eksternal. Tentunya keluarga adalah bentuk kontrol sosial yang lebih berperan guna mengamati segala aktivitas dari individu atau remaja. Karena kurangnya peran keluarga dalam kontrol sosial, maka remaja cenderung melakukan perilaku penyimpang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.